karena dipaksa. Karena ada orang-orang tertentu yang harus dipaksa. Ada orang yang jadi hamba Tuhan pendeta karena terpanggil. Ada juga yang karena manggilin diri sendiri. Bukan panggilan, tetapi dia manggilin sendiri. Nah, saya ini termasuk yang dipaksa. Saya mau jelaskan sama saudara, contohnya Paulus. Paulus itu nggak kepengen jadi pendeta, nggak jadi rasul, nggak kepengen. Saudara sekalian, dia itu jadi rasul karena terpaksa. Kenapa? Karena dipaksa. Jadi saudara sekalian, ada orang-orang tertentu yang demikian. Oleh karena itu, saudara, izinkan saya menyanyi. Karena di dalam promosinya, saya tadi lihat Pak Maringan ini ya, saya kepengen Anda jadi singer tapi bergerak. Kalau bergerak saya jamin Anda akan kurus, amin. Jadi saudara, saya tidak tahu, tapi saya mengucap syukur kalau lagu yang saya nyanyikan ini ternyata masih ada beberapa orang yang ingat. Tolong Andi kasih. Mudah-mudahan saudara kenal lagu ini. Kalau kenal, saudara sekarang kenal dengan penciptanya yang bikinnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. 27 tahun yang lalu atau 28 tahun lalu saya rekaman lagu ini. Setelah itu saya gak pernah rekaman lagi. Setiap kali ada orang tanya, Pak, saya mau beli kasetnya di mana? Saya bilang gak ada, karena dulu baru bentuk kaset. Jadi saudara sekalian terpaksa kemarin rekaman dan jadi CD-nya. Itu aja. Mudah-mudahan jadi berkat buat saudara. Kasih pasti lemah lembut. Bisa. Pasti. Andi, tolong teksnya dong. Kasih-Mu Tuhan.
Pak, cari di mana CD-nya? Saudara cari dimanapun tidak ada. Adanya cuma di depan. Dan itu pun hanya untuk beberapa orang. Baik, saudara sekalian, tema Natal pada hari ini, saya dikasih waktu 40. Tema Natal hari ini adalah Natal itu sebuah pengorbanan. Nah, saudara sekalian, saya mesti menjelaskan dulu supaya saudara menangkap betul. Kalau saudara sudah mengerti, biarlah itu lebih melekat lagi. Natal itu apa? Saudara sekalian, Natal itu adalah proses. Katakan apa? Proses Tuhan meninggalkan surga mencari manusia. Manusia yang menerimanya, terjadilah Natal. Belum setuju. Oke, saya ulang sekali. Natal itu adalah proses Tuhan meninggalkan surga mencari manusia. Manusia yang menerimanya, terjadilah Natal. Yang tidak menerimanya, tidak Natalan. Betul kan? Oke, jadi saudara sekalian, orang di luar kita, mereka yang tidak percaya Yesus, mereka tidak Natalan. Kapan mereka Natalan? Nanti pada saat mereka menerima Yesus. Bisa setuju? Nah, jadi saudara sekalian, kalau Natal itu adalah proses Tuhan meninggalkan sorga, lalu mencari manusia, lalu manusianya menerima, maka terjadilah Natal. Nah, kalau konsep kita begitu, Natal itu bukan terjadi 2000 tahun lalu di Bethlehem. Sekali lagi, saudara sekalian, Natal itu adalah proses di mana Tuhan meninggalkan sorga, cari manusia. Nah, manusia yang menerimanya, terjadilah Natal. Nah, kalau seandainya Natal itu adalah proses Tuhan turun ke dunia, meninggalkan surga, mencari manusia, maka itu saudara sekalian, Natal tidak terjadi di Bethlehem. Tapi Natal pertama kali terjadi di Taman Eden. Oke, saudara perhatikan baik-baik. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berjalan bersama Tuhan, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan putus. Saudara boleh cari ayatnya, tidak ada ayat yang berkata manusia cari Adam. Dan tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Adam minta ampun sama Tuhan, lalu berkata, Tuhan ampun saya salah. No, tidak ada. Nah, saudara sekalian, pada saat manusia tidak cari Tuhan, kalaupun manusia cari Tuhan, tidak memungkinkan. Saudara, tidak mungkin manusia yang jatuh dalam dosa, hubungannya terputus dengan Tuhan, manusia yang dosa masuk ke surga yang kudus. Kecuali sorga diturunkan ke dunia. Oke, perhatikan, jangankan kita ke sorga, saudara mau ke rumah istana Jokowi aja nggak segampang itu. Apalagi kita mau masuk ke sorga. Maka dari itu saudara sekalian, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, inisiatif keluar dari Tuhan. Manusia tidak cari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Makanya perbedaan Kristen dan agama lain jelas. Agama lain itu mengajarkan bagaimana manusia cari surga, bagaimana manusia cari Tuhan. Agama Kristen itu Tuhan yang cari manusia. Mengucap syukur kalau kita ini beragama Kristen. Kenapa? Karena di agama Kristen Tuhan yang cari manusia. Nah, saudara sekalian, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang inisiatif. Sekali lagi, Tuhan yang ambil inisiatif. Tuhan mendekati manusia dan berkata, Adam, di mana kamu? Kalau saya jadi Adam, saya akan jawab, Tuhan nggak usah saya jawab, Tuhan pasti tahu saya di mana. Saudara tangkap ayat ini? 3 ayat 9 Kejadian. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, titik 2, di manakah engkau? Ya, Adam, di manakah engkau? Kalau saya jadi Adam, saya akan jawab, lah, makin nanya, Adam di mana kamu? Tuhan biar ngumpet kemana juga Tuhan tahu kan? Halo? Kalau setuju dengan saya bilang amin. Luar biasa mujizat terjadi sore hari ini. Amin sekalian ya. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau seandainya itu tanya, saya tanya, Advendi di mana kamu? Ya di sini. Lah saudara, Tuhan nanya, Adam, di mana kamu? Di mana kamu? Kalau saya jadi
jadi Adam, saya akan berkata, Tuhan gak usah nanya. Tuhan pasti tahu saya di mana, betul kan? Tapi maksud Tuhan bukan begitu. Tuhan bertanya, Adam di mana kamu? Artinya posisimu sekarang sudah di mana? Status kamu apa? Misal, ya halo. Oh iya sebentar, saya khotbah dulu ya. Saya tanya, misalnya Pak Fendi ini dia Kristen. Suatu ketika saudara dia pindah ke gereja bawang putih. Maksud gereja bawang putih itu yang seperti bawang. Saya nggak bisa ngomong masjid, kurang enak, tapi bawang putih. Waktu dia pindah agama lain, saya tanya, Advendi Hasibuan, di mana kan? Maksudnya bukan di mana itu ada di posisi, ada di tempat mana? Enggak, sekarang posisinya di mana? Saudara bayangin ya, Tuhan cari manusia, lalu Tuhan berkata, Adam, di mana kamu? Ketika Tuhan ketemu sama Adam, lihat ya, saudara, Adam telanjang, dia coba tutupi dengan daun-daunan. Saya mau kasih tahu, saudara sekalian, dosa tidak bisa ditutupi oleh apapun. Jangan Anda pikir dengan jadi pendeta dosa ditutupi. Dengan saudara jadi singer dosa tertutupi. Dosa hanya bisa ditutupi oleh pengampunan darah Yesus. Enggak bisa ditutupi dengan perbuatan baik kita. Nah dengar ya saudara, pada saat Tuhan melihat itu, Tuhan ambil inisiatif. Lihat ya, Tuhan meninggalkan sorga cari manusia. Ini Natal nih. Lalu ketemu sama manusia. Ketika dia ketemu sama Adam dan Hawa, Tuhan yang inisiatif. Apa inisiatifnya? Ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Iya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Oke, perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan membuat pakaian, membuat dengan mencipta beda. Mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Bilang amin aja deh. Kalau membuat itu ada bahannya. Kalau Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, berarti ada kulit binatangnya. Berarti ada binatangnya. Bisa bilang amin ya? Ini baju dicipta, betul? Dibuat, ada bahannya. Waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatangnya. Pada saat binatangnya diambil kulitnya, di situ terjadi pengorbanan. Di situ ada kematian. Saudara bayangkan, ketika pakaian itu sudah dibuat, lalu Tuhan, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan mengenakannya. Bisa pinjam Pak Maringan sebentar, boleh? Maaf ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya, saya minta maaf sebentar. Sini aja. Stop sampai sini. Sekarang lihat, kalau Tuhan bikin pakaian, lalu saudara sekalian udah pakai itu, saya mau nanya, pantas nggak? Nggak pantas. Good. Pertanyaan saya begini, Pak Maringan ini punya salah sama saya. Dia naik mobil saya Lamborghini, belum punya tapi kita harapkan. Setelah itu dia nabrak Lamborghini orang. Dia harus ganti. Lamborghini orang itu 2 miliar, Lamborghini saya 2 miliar, 4 miliar. Oke, Anda harus ganti. Kalau tidak, Anda masuk ke dalam penjara. Dia berkata, Pak Yuda tolong saya mesti gimana? Saya nggak mau tahu. Lu mesti bayar itu. Lu mesti keluarin 4 miliar. Aduh Pak, kalau saya nggak bisa, saya masuk penjara, bagaimana anak istri saya? Nggak apa-apa. Justru masuk penjara itu jadi kurus. Pak, saya dari mana 4 miliar? Tapi saya bikin cek. Saya nggak punya 4 miliar. Saya kasih 4 miliar sambil dibanting. Pantas nggak? Tolong please. Sangat pantas. Bahkan pakai ditempeleng pun pantas. Saya kasih 4 miliar. Nih 4 miliar buat kamu. Aduh Pak, terima kasih, sambil diludahin Pak. Diludahin juga nggak apa-apa. Saudara bisa ngerti maksud saya? Dia nggak akan bisa bayar 4 miliar. Bro, nggak bisa. Dari mana lu punya 4 miliar, badan udah bengkak begini? Saudara, saya kasih 4 miliar gratis sambil dilempar. Jangan dilempar, digebuk juga pantas. Saya bisa ngerti kan maksud saya? Tapi apa Tuhan lakukan itu? No. Alkitab berkata, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, harusnya dibanting juga pantas.
tapi Tuhan mengenakannya, mendandani. Saya bisa ngerti? Nggak usah masuk lah. Udah. Saya bisa ngerti? Saya mau kasih ingat ya, ini tuh pengorbanan. Tuhan turun saja ngedeketin dia, pengorbanan. Apalagi Tuhan bikin pakaian, itu pengorbanan. Semua sampai sini mengerti? Natal itu pengorbanan, memang sukacita. Yang heran, Natal itu pengorbanan harusnya kurus, kenapa dia gemuk? Amin, sekali. Udah, terima kasih. Saya mau jelaskan ini, saya belum khotbah. Saudara sekalian, Natal sukacita betul, tapi sukacita kayak apa? Ini yang saya mau jelaskan. Karena apa saudara? Kalau saudara lihat tadi, itu Natal itu pengorbanan. Tuhan menghampiri manusia aja udah pengorbanan. Udah berat itu saudara. Status Tuhan jadi manusia aja udah berat. Makanya saudara sekalian, kita bersukacita. Betul Pak, Natal sukacita. Siapa bilang Natal nangis? Tapi sukacita kayak apa? Misal saudara sekalian, hari ini saudara Advendi Hasibuan dia ulang tahun. Saudara pesta